Salam Tilastapa. Apa kabar sahabat Tilastapa dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali dapat kembali hadir dalam lanjutan kisah Ujang. Ambil snack terbaik kalian, nyender di tempat paling nyaman, tanpa basa-basi lagi. Ini dia ceritanya. Kedatangan Ujang di surau Abah dengan membawa sepucuk surat dan catatan usang titipan Sukardi ternyata membuat Abah sedikit merinding lantaran catatan usang yang dibawa Ujang adalah kitab terlarang yang sudah lama hilang. Ujang menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya semalam dengan suara terseguk-seguk menahan isak tangisnya. Ujang menyampaikan kesedihannya karena orang tuanya harus pergi dengan cara yang tak wajar. Lewat sepucuk surat itu, Sukardi berpesan pada Abah Gufron untuk menjaga kitab terlarang itu dari tangan para jawara beraliran hitam. Surat itu ditulis oleh Sukardi dengan aksara pegon. Aksara pegon atau dikenal juga dengan abjad pegon adalah abjad Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa, Madura, atau Sunda. Kata pegon berasal dari kata berbahasa Jawa, yakni pego, yang berarti menyimpang. Sebab bahasa Jawa atau Sunda yang ditulis dalam huruf Arab dianggap sesuatu yang tidak lazim. Selain itu, bisa jadi karena penulisan abjad pegon ditulis secara miring, makanya disebut menyimpang. Jadi, meskipun secara abjad menggunakan huruf-huruf Arab, namun kata-kata yang tersusun sebenarnya adalah bahasa Jawa atau Sunda. Kembali ke cerita. Selain menitipkan kitab terlarang itu, surat yang ditulis Sukardi juga berisikan beberapa pesan rahasia. Pertama, Sukardi menjelaskan bahwa kitab terlarang itu berisi ajian-ajian yang bisa digunakan oleh pemilik batu delima untuk membuka kekuatan magis dan menaklukkan Hoda Maung tak kasat mata. Kedua, kitab terlarang itu disegel oleh pita yang terbuat dari emas yang boleh dibuka hanya pada saat malam Jumat Kliwon. Jika seseorang membukanya di waktu sembarangan, kutukan mengerikan akan menimpanya sampai 7 turunan. Yang ketiga, Sukardi juga berpesan bahwa saat ini ada bangsa jin yang sedang melacak keberadaan pelaku pembunuhan Datuk Wira. Lalu, pada catatan akhir surat Sukardi, terdapat gambar arah mata angin yang mengandung isyarat tentang tempat tujuan Sukardi setelah rumahnya di bumi hanguskan oleh makhluk-makhluk aneh. Di bawah gambar arah mata angin itu ada sebuah kata-kata yang membuat Abah Gufron sedikit terkejut. Tulisannya adalah, "Aku dan mereka belum mati." Begitulah kira-kira kalimat penutup surat yang ditulis Sukardi. Siapa yang dimaksud mereka dalam surat itu? Apakah mereka itu adalah Rimba dan seluruh balad pasukannya? Menarik untuk disimak. Setelah Abah membaca isi surat dari Sukardi, Abah bertanya pada Ujang, "Jang, apa kamu tahu isi surat bapakmu ini?" Murid Abah itu menggelengkan kepala. Ya, Ujang memang benar-benar tak tahu kemana bapak ibunya pergi. Kamu tahu usah khawatir, bapakmu meninggalkan jejak petunjuk kemana ia pergi. Tapi Abah sendiri belum bisa memastikan. Pokoknya cepat atau lambat, kamu akan tahu keberadaan kedua orang tuamu, kata Abah. Mental Ujang terus terang saja kini sedang dalam keadaan terpuruk. Berpisah dengan kedua orang tuanya tanpa tahu keberadaan mereka, serta menyaksikan gubuk kesayangannya dibakar habis, membuat perasaan Ujang begitu hancur. Abah mencoba menenangkan pikiran Ujang yang kalut itu. Seorang pelaut ulung
tak dilahirkan dari laut yang tenang. Abah sangat paham perasaanmu, ucap sang guru. Lalu Abah juga mengingatkan Ujang bahwa peristiwa serupa memang banyak dialami oleh orang-orang tangguh. Bahkan ada juga anak yang dilahirkan sebatang kara karena kedua orang tuanya wafat dan tak sempat membesarkan sang anak. Hingga akhirnya sang anak harus berjuang sendiri menjalani hidup. Siapa anak yang Abah maksud? Tanya Ujang. Anak itu sedang berada di hadapanmu saat ini. Jawab Abah. Ujang terdiam mendengar ucapan Abah. Selama ia menimba ilmu di surau Abah, sang guru memang belum pernah menceritakan masa kecilnya dengan orang tua. Ternyata perjalanan Abah sejak kecil hingga beranjak dewasa lebih getir dari yang Ujang bayangkan. Karena hal itulah yang membuat Abah tergugah untuk membangun sebuah surau sederhana. Tujuannya tak lain agar anak-anak yang kurang beruntung tetap mendapatkan haknya dalam menuntut ilmu. Abah bercerita ketika beliau dilahirkan ke dunia, desa tempat kelahirannya tertimpa musibah besar, gempa bumi yang melongsorkan beberapa bukit di sekitar rumahnya, membuat kedua orang tua Abah terpaksa menitipkan bayi yang baru lahir itu pada sosok kiai untuk diselamatkan. Karena sang ibu yang lemah dan tak sanggup berjalan harus dibopong oleh bapaknya. Meski sudah berusaha untuk lari dari terjangan longsor akibat gempa, orang tua Abah akhirnya ikut terkubur bersama tanah yang runtuh dari perbukitan. Setelah kejadian itu, Abah kecil diurus secara sukarela dari tangan ke tangan. Beruntungnya, mereka yang membesarkan Abah adalah orang-orang baik dan memiliki ilmu agama yang mumpuni. Sehingga karakter kepribadian Abah terbentuk di lingkungan masyarakat yang taat beribadah. Saat menginjak usia 6 tahun, sang kiai yang menjadi bapak angkat Abah baru berterus terang tentang kematian orang tua kandung Abah. Sejak saat itulah, Abah memendam rasa sakit menerima kenyataan pahit. Namun Abah tak patah arang untuk menjalani proses hidup. Beliau pergi dari pesantren ke pesantren lainnya untuk menimba ilmu agama. Hingga beranjak dewasa, Abah bertekad untuk membantu setiap anak yang ingin menuntut ilmu agama tanpa berharap imbalan sepeser pun. Menyimak cerita luar biasa yang keluar dari lisan Abah, raut wajah Ujang terlihat kesal, seperti menyimpan unek-unek. Kalau ada yang ingin disampaikan, keluarkan saja, jangan dipendam sendiri. Celetuk Abah sambil menyeruput teh hangat yang mulai dingin. Bah, bukankah Gusti Allah itu welas asih? Abah membalas dengan anggukan kepala. Lalu, kenapa Gusti Allah tega membuat makhluknya menderita? Abah cuma tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun. Sepertinya sebentar lagi zuhur, sebaiknya kamu mandi, lalu siap-siap berjamaah. Pungkas Abah, lalu berdiri meninggalkan Ujang. Ujang sedikit kesal karena unek-uneknya tak dihiraukan oleh Abah. Murid Abah itu pun kembali ke kamarnya dengan berjalan lunglai. Selepas sholat berjamaah, Abah mengumumkan bahwa malam nanti kegiatan mengaji akan diliburkan dan seluruh santri diminta untuk tidur lebih awal. Tak ada yang boleh begadang, semuanya wajib tidur. Tapi Abah tak menjelaskan alasannya. Semua santri senang bukan main, tapi tidak dengan 3 muridnya. Jaka, Tono, dan Ujang malah merasa aneh dengan pengumuman yang Abah sampaikan. Jang, pasti ada yang tidak beres, bisik Jaka. Ujang dan Tono cuma diam, lalu pergi berlalu begitu saja. Loh, kalian mau kemana? Aku sedang bicara, kata Jaka kesal. Ujang dan Tono sebenarnya juga merasakan hal yang sama seperti Jaka. Tapi mereka tak ingin berprasangka buruk. Saat Ujang berada di kamar, murid Abah itu mendengar suara hantaman benda tumpul dari belakang rumah Abah. Karena merasa risih, Ujang pun mendekati sumber suara. Di sana, ia melihat Abah sedang menghancurkan pagar belakang rumahnya. Punten Bah, kenapa pagarnya dirusak?
Kamu Jang, Abah tidak merusak pagar, hanya membuat sedikit celah untuk orang lewat. Sahut Abah dengan santai. Maaf Bah, celahnya tidak kebesaran. Khawatir ada kambing masyarakat masuk ke surau Abah, kata Ujang. Abah diam saja dan terus menghantamkan kapaknya. Ujang jadi salah tingkah. Perilaku Abah sedikit aneh. Padahal dulu Abah sendiri yang meminta santrinya untuk dibuatkan pagar agar tak ada kambing masyarakat masuk ke surau. Sudah, kamu deres saja sana. Besok akan Abah perbaiki lagi pagarnya. Perkataan Abah makin membingungkan. Lalu Ujang pergi ke kamar untuk menderes ayat suci Al-Quran. Di malam harinya, tepatnya selepas waktu Isya, Abah berkeliling ke setiap sudut surau untuk memastikan tak ada santri yang berkeliaran. Semua santri manut pada perintah Abah. Pintu-pintu kobong atau kamar santri pun dikunci dari dalam. Kemudian Abah mengeluarkan 2 gepok uang yang lumayan tebal, lalu meletakkannya di atas meja di teras rumah Abah. Akan tetapi, diam-diam Ujang mengintip pergerakan Abah dari jendela kobongnya. Dengan mata kepalanya sendiri, Ujang menyaksikan 2 gepok uang yang Abah keluarkan. Ujang semakin merasa aneh. Lalu Abah menyadari kalau Ujang sedang mengintip, tapi Abah membiarkannya asal Ujang tak keluar kamar. Sampai jam 10 malam, Abah masih saja berkeliling surau, berjalan ke sana kemari dengan perasaan was-was. Beberapa saat kemudian, Abah melihat seseorang datang dari belakang surau. Lalu Abah cepat-cepat bersembunyi di balik pohon dekat gerbang surau. Seseorang itu berjalan dengan sangat hati-hati sambil membidik ke sana kemari. Tiba-tiba, orang asing itu masuk ke dalam rumah Abah. Entah apa yang dilakukannya. Sementara Abah tak beranjak dari tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian orang asing itu keluar dengan membawa buntelan besar dibalut kain. Tak salah lagi, orang itu adalah pencuri. Beberapa perkakas Abah berhasil ia angkut. Ketika hendak meninggalkan rumah Abah, si pencuri itu kaget bukan main melihat 2 gepok uang yang tebal tergeletak begitu saja di atas meja. Ia kemudian menunduk, khawatir ada yang melihatnya. Dalam hatinya ada perasaan ragu, jangan-jangan ini jebakan. Namun sang pencuri merasa sudah kepalang tanggung. Tanpa pikir panjang, 2 gepok uang itu langsung ia masukkan ke kantong kresek dan melarikan diri ke belakang rumah Abah. Ujang yang geram melihat kejadian itu tak bisa berdiam diri. Ia langsung keluar dan mencoba mengejar si pencuri. Namun tiba-tiba Abah muncul dari belakang Ujang dan menutup mulutnya sambil berbisik, "Shh, jangan ribut, biarkan dia pergi." Ujang pun terdiam. Setelah si pencuri itu berhasil melarikan diri, membawa perkakas dan 2 gepok uang tebal, Abah kemudian mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, dia selamat. Ujang jadi garuk-garuk kepala sendiri melihat sikap sang guru yang sedikit nyeleneh. "Sudah Jang, kita istirahat lagi," kata Abah. Saat Abah berjalan meninggalkannya, Ujang segera mengejarnya. "Bah, apa perlu saya kejar orang itu? Dia sudah mencuri, Bah." "Buat apa? Ini sudah malam," jawab Abah dengan entengnya. Tapi Ujang masih penasaran dan terus saja melayangkan pertanyaan-pertanyaan. Langkah Abah terhenti, kemudian duduk di teras rumah. "Sini, duduk di pinggir Abah." Ujang langsung duduk di bawah. Orang itu bukan pencuri, Jang. Dia adalah pemabuk berat yang sedang berusaha bertobat. Tapi masalah kemiskinan masih mengganggu proses tobatnya. Makanya Abah senang sekali dia mau mampir ke surau kita. Abah menjelaskan bahwa sejak siang beliau sudah mempersiapkan kedatangan pencuri itu. Dari mulai perkakas yang sengaja disimpan di tengah rumah, pintu yang tak dikunci, uang 2 gepok, sampai pagar belakang rumah Abah yang sengaja dihancurkan agar si pencuri itu tak usah capek-capek merusak pagarnya. Ujang semakin tak mengerti maksud penjelasan Abah. Abah tersenyum tipis. "Sebentar, Abah bakar rokok dulu," kata sang guru sambil
mengeluarkan sebatang rokok yang terbuat dari daun kawung. Abah kemudian menjelaskan bahwa perlakuannya menyambut si pemabuk berat yang sedang berusaha bertobat itu adalah sikap welas asih Abah dengan cara yang berbeda. Semua tergantung niat. Secara kasat mata, orang itu bisa saja dihukumi maling. Tapi jika Abah memang sengaja menyedekahkan sebagian hartanya, hukum maling jadi tak berlaku. Karena hal itu masuk ke dalam sodakoh sir atau sodakoh yang sembunyi-sembunyi. Walaupun hal itu jarang sekali terjadi, bukankah kau bertanya tentang sifat welas asih Gusti Allah? Bagaimana kau bisa menjangkau sifat welas asih Gusti Allah, sementara dengan kelakuan Abah barusan saja kau kebingungan? Kata Abah sambil terbahak-bahak menertawai muridnya itu. Ujang baru saja ditampar habis-habisan oleh perilaku Abah. Ini benar-benar di luar dugaan. Jang, ini hanya salah satu dari jutaan sodakoh sir yang dilakukan oleh makhluk Gusti Allah di muka bumi. Kalau makhluknya saja bersifat welas asih seperti itu, apalagi dengan Gusti Allah yang maha welas asih. Jadi jangan pernah berputus asa pada Gusti Allah. Teruslah belajar dari setiap kejadian di sekitarmu. Ucap Abah sambil menepuk-nepuk bahu Ujang yang lemas mendengarkan penjelasan Abah. Malam itu, Ujang dibuat mati kutu karena pertanyaannya sendiri. Perilaku Abah yang nyeleneh rupanya belum mampu diselami Ujang karena kedalaman ilmu yang dimiliki Abah. Sudah ya, Abah mau tidur dulu. Abah pun beranjak masuk ke dalam rumah. Sementara Ujang kembali ke kamar dengan perasaan malu. Namun di sisi lain, Ujang termasuk santri yang beruntung karena mendapatkan ilmu praktek yang tak bisa ditemuinya di majelis pengajian. Demikian kisah Ujang kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Tilas Tapa. Dukung juga dengan share, like, dan komen. See you next time. Salam Tilas Tapa.